Tadi ada kuda lepas tadi menjelang maghrib, salah satu kuda jantan lepas menyerang kuda jantan yang lainnya. Nggak ada orang di belakang, terpaksa sendiri aja tadi melerainya. Susah, kuda berkelahi, jebol pintu besi yang kumet itu diserang sama yang satunya, patah. Kelahi tendang-tendangan, gigit. Pas cari kayu panjang dipukul kan, salah satunya keluar lari, kelahi lagi di luar deh. Susah kan. Kalau dibiarkan bisa salah satunya mati, harus dipisah. Biasanya misahnya pakai api kan, tapi nggak sempat lagi kan menulis. Alhamdulillah, saya pukul berapa kali si satria itu, lari dia keluar masuk pedok yang belakang satu lagi. Saya kurung di situ. Kalau si kumet itu baik dia nggak ngejar nggak apa. Dia jantan sama jantan. Kalau jantan sama jantan kan dia cemburu. Dia harus ada satu yang jadi rajanya kan di koloni kan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saya sudah sering sampaikan ke Mustaqim, lampu ini diganti yang putus-putus ini. Sudah berapa kali saya minta ke dia, termasuk di belakang belum juga lagi. Jadi besok tolong belikan aja, enggak usah sama dia, enggak apa-apa. Karena saya sudah sering ingatkan. Kesian di belakang juga gelap kan, akhwat mau nulis mau apa, sudah banyak putus lampunya. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, para penuntut ilmu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan majelis tafsir kita dan kita memasuki ayat yang kedua menurut salah satu pendapat ulama dan ayat yang ketiga dalam satu pendapat yang lainnya. Karena pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah jelaskan ulama berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari Al-Fatihah atau tidak. Maka kita katakan Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua menurut salah satu pendapat ulama, dan ini pendapat yang saya pilih, dan ayat yang ketiga menurut pendapat ulama yang lainnya, yaitu ayat atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ini sering kita terjemahkan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Namun kita ingin memahami lebih dalam makna ayat ini, kita bisa mentadabburi sehingga saat kita membaca betul-betul lisan kita membaca, hati kita pun mentadabburinya sehingga membekas di dalam jiwa dan juga memberikan buah-buah ketaatan kepada kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering atau banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala
merupakan kesempurnaan ubudiyah, penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Pengakuan dari diri dia bahwa dia benar-benar mengakui segala nikmat yang Allah limpahkan kepada dia. Barang siapa yang mentadabburi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah serta sifat-sifatnya yang maha agung lagi maha tinggi, pasti dia akan banyak memuja dan memuji Allah. Saudaraku, Allah dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha luas kasih sayangnya, dan mengasihi hamba-hambanya yang beriman. Dialah Al-Ghafurul Wadud, yang maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hambanya yang mukmin. Dia pula Allah Al-Halimul Azim. Halim itu yang maha memaafkan, bukan sekedar memaafkan. Allah sanggup, Allah bisa membalas, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada hambanya. Al-Azim, yang maha agung. Seluruh nikmat yang ada pada diri kita semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis menjelaskan tentang fadail, keutamaan-keutamaan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini kita akan kupas pembahasan Alhamdulillahirabbil alamin ini, khususnya seputar fadail, keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan alhamdu, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna alhamdu menurut ulama-ulama ahli tafsir? Saya akan nukilkan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir tentang makna alhamdu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita lihat Quran terjemahan, alhamdu kan segala puji ya. Kita ingin tahu apa penjelasan imam-imam, ulama-ulama ahli tafsir. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ishtahara 'inda katsirin minal ulama'il mutaakhirin, telah tersohor di kalangan ulama-ulama mutaakhirin. Mutaakhirin itu yang belakangan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah mutakhir, ya, mutakhir. Itu kan yang belakangan. Annal hamda, bahwasanya alhamdu itu maknanya adalah as-sana'u bil qawli alal mahmudi bi sifatihi lazimati wal muta'addiyah. Menurut ulama-ulama belakangan mutaakhirin, makna alhamdu itu adalah memuji dengan lisan, memuji dengan lisan atas zat yang maha terpuji, dengan sifat-sifatnya yang lazimah dan sifat-sifat muta'addiyah. Apa itu sifat lazimah? Apa itu sifat muta'addiyah? Saya akan jelaskan. Sifat-sifat lazimah dan sifat-sifat muta'addiyah, itu sifat-sifat Allah ya. Sifat muta'addiyah itu sifat-sifat Allah yang berimbas kepada makhluk-makhluknya. Misalnya memberi rezeki, ya, menghidupkan, mematikan, nah, mengampuni. Ini sifat muta'addiyah. Marah, menghukum, memberikan balasan.
Ya. Kalau sifat-sifat lazimah atau tadi sifat muta'adiyah juga mengasihi Ar-Rahmanur Rahim. Nah, sifat-sifat lazimah itu sifat-sifat yang tidak membutuhkan itu. Tidak membutuhkan objek. Misalnya sifat-sifat Al-Azim yang Maha Agung. Ya. Nah, Al-Azim, Allah Maha Agung, Maha Mulia. Atau sifat-sifat yang lainnya seperti Al-Hamid, itu nama Allah dan juga sifatnya yang maha terpuji. Nah, ini sifat lazimah. Dan banyak lagi sifat-sifat lazimah lagi ya. Jadi kita memuja dan memuji Allah baik sifatnya yang muta'addiyah maupun sifatnya yang lazimah. Ini alhamdulillah. Adapun syukur, kita bersyukur kepada Allah beda. Kita memuja dan memuji itu dengan lisan kita, memuji sifat-sifat Allah, segala sifatnya. Adapun bersyukur kepada Allah itu memuji Allah, memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang muta'addiyah. Ya Allah, Engkaulah Ar-Razzaq, Engkaulah yang Maha Pemberi rezeki. Wah, ya. Jadi ini kan memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang muta'addiyah, sifat-sifatnya yang ada imbasnya kepada makhluk-makhluknya. Dan memuji Allah, alhamdulillah, itu bukan hanya sebatas di lisan, tetapi juga dengan hati. Lisan kita mengucapkan puja-puji, hati kita meyakininya. Ini dia alhamdulillah. Sebagian ulama lagi menjelaskan alhamdulillah dan syukur itu sinonim. Maknanya sama, yaitu apa? Mensyukuri Allah atas nikmat-nikmat serta memuja dan memujinya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Nah, ini menurut Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya. Intinya, sebagai makhluk, memuja dan memuji Allah itu kewajiban. Bukan anjuran, tetapi kewajiban. Kita wajib memuja dan memuji Allah, bersyukur kepadanya juga. Itu adalah kewajiban yang merupakan kesempurnaan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak satupun ibadah melainkan di sana terkandung puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat salat. Dalam salat kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita mulai dengan memuji Allah dan seterusnya. Apa saja keutamaan-keutamaan mengucapkan alhamdulillah? Yang pertama, wahai saudara-saudariku, bahwasanya alhamdulillah merupakan salah satu perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu salah satu perkataan atau ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ia menuturkan inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah arba'. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Artinya, kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Yang pertama ucapan subhanallah. Kita memuji Allah dengan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Yang kedua walhamdulillah. Lihat ucapan alhamdulillah. Yang ketiga wala ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan yang keempat Allahu akbar. 4 kalimat ini kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan kita memperbanyaknya. Dan kata Nabi, la yadurruka, tidak masalah bagimu, bi ayyihinna bada'ta, dari yang mana saja engkau memulainya. Boleh kita membacanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh juga baca alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari mana saja kita mulai boleh. Bahkan Allahu akbar dahulu kita mulai juga boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak bermasalah bagimu dari mana saja atau dari kalimat mana saja yang engkau mulai. Hadis yang mulia ini mendorong seorang muslim untuk meraih mahabbatullah, kecintaan dari Allah, dengan memperbanyak ucapan ini. Karena ini kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Otomatis orang yang sering mengucapkannya juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak mengucapkan zikir ini, subhanallah. Syekh bin Baz rahimahullahu taala itu diceritakan oleh muridnya. Beliau itu kalau tidak ada mengajar, tidak ada berfatwa, tidak ada orang yang berbicara dengannya, apa yang dilakukannya? Maka lisannya memperbanyak zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini zikir yang tidak ada batasan bilangannya. Dianjurkan kita memperbanyak semampu kita. Dan zikir ini salah satu asbab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Bismillah. Ini pesanan saya pagi tadi nih di grup tadi. Syukran jazakallah khair. Ini keutamaan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah yang pertama, keistimewaan dan keutamaannya. Yang kedua, keutamaannya yang kedua, bahwasanya alhamdulillah merupakan salah satu dari ayat surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Kita sudah belajar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada sahabatnya, maukah engkau aku ajarkan satu surat yang paling agung dari Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini? Lalu beliau ajarkan Al-Fatihah. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya alhamdulillah merupakan salah satu ayat dari surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Hadisnya itu, saya ulangi lagi hadis yang pada pertemuan yang lalu agar semakin lengket, yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Ma'ali atau Al-Ma'alli radhiyallahu anhu. Ia bercerita dalam lafaz lain ini. Dia banyak lafaznya ya. Ini lafaz Imam Bukhari. Kata dia, marra biyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli fada'ani falam atihi hatta sallait. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatiku, aku sedang sholat. Lalu beliau memanggilku.
dan aku tidak mendatanginya sehingga aku menyelesaikan sholatku. Thumma atait, kemudian aku mendatanginya. Faqal, beliau bersabda atau berkata kepadaku, ma mana'aka an ta'tiyani, apa yang menghalangimu untuk datang tadi ketika aku panggil? Faqultu kuntu usalli, dia berkata, ya Rasulullah, tadi aku sholat, tadi aku sedang sholat. Faqal, Nabi SAW melanjutkan, alam yaqulillah, bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk perkara yang membuat kalian hidup. Jadi memenuhi panggilan Rasulullah itu wajib. Sedangkan dia sedang sholat sunat. Sholat sunat, nggak mungkin dia sholat wajib Rasulullah nggak sholat, kan nggak mungkin. Ini berarti sholat sunat. Tadi pagi sudah kita jelaskan, kalau ada perkara yang wajib dan sunat saling di dalam satu waktu, maka yang didahulukan adalah yang wajib. Contohnya Juraij tadi sedang sholat dipanggil ibunya. Ini Rasulullah lebih agung dari orang tua kita lagi. Sahabat ini dia sholat, maka Rasulullah ingatkan dia, bukankah Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian untuk perkara yang menghidupkan kalian. Ini firman Allah di surat apa? Ada yang pernah dengar, yang tahu di surat apa? Ayo, Zubair tahu di surat apa? Ahmad tahu? Akhwat tahu di surat apa? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Terusan ayat ini, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Enggak ada yang tahu? Ini surat Al-Anfal di juz 9. Ya, Al-Anfal. Tsumma qala. Ini menunjukkan kita tidak boleh, atau kalau Rasulullah memanggil, memerintahkan, harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala u'allimuka a'zamu suratin fil Quran. Nah ini dia, maukah engkau aku ajarkan surat yang paling agung di dalam Al-Quran, qabla an akhruja minal masjid, sebelum aku keluar dari masjid? Mau ya Rasulullah. Fadhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyakhruja minal masjid, maka Rasulullah pergi hendak keluar dari masjid. Fadzakartuhu, aku ingatkan beliau, ya Rasulullah, bukankah engkau tadi mengatakan akan mengajarkan aku satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillahi rabbil alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang, dan dia adalah Quran yang agung yang telah dianugerahkan kepadaku. Ini keistimewaan alhamdulillahi rabbil alamin. Bayangkan, sholat kita 5 kali sehari semalam, total semuanya sholat fardu itu 17 rakaat. 17 kali kita ulang-ulang ini alhamdulillahi rabbil alamin. Belum lagi sholat sunat. Subhanallah. Jadi ini keutamaan yang sangat besar. Saya akan nukilkan perkataan yang menakjubkan dari Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini luar biasa sekali. Ibnul Qayyim menjelaskan, saya langsung terjemahkan saja untuk mempersingkat waktunya, karena kalau saya bacakan bahasa Arabnya, ini perkataan ulama masalah. Kalau ayat hadis nggak apa-apa kita bacakan ya, nasnya. Ini perkataan ulama, saya terjemahkan aja langsung.
Kata beliau, barang siapa yang diberi taufik oleh Allah dan juga dianugerahi cahaya hati, cahaya ilmu, sehingga bisa memahami rahasia-rahasia surat Al-Fatihah dan apa yang terkandung di dalamnya berupa tauhid dan ilmu tentang zat, nama-nama serta sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah, serta memahami ketetapan syarak, qadar dan hari berbangkit yang ada di dalam surat ini, juga kewajiban memurnikan tauhid rububiyah dan uluhiyah serta kandungannya yang mengajarkan kepada kita kesempurnaan tawakal dan menyerahkan urusan kepada Allah yang di tangannya segala urusan, dan untuk dia segala puja-puji, untuk dia alhamdulillah, di tangannya segala kebaikan dan kepadanya kembali segala urusan. Serta barang siapa yang dibimbing oleh Allah untuk memahami betapa butuhnya ia meminta hidayah kepada Allah yang merupakan sumber kebahagiaan dunia akhirat, lalu dia memahami keterikatan makna-makna tersebut untuk bisa meraih maslahat serta menolak segala macam bentuk mudarat dan kerusakan. Kalau dia bisa memahami ini, maka dia tidak akan butuh lagi segala bentuk obat-obat ruqyah dan penawar-penawar penyakit. Terbuka bagi dia segala pintu kebaikan, maka akan Allah tolak untuk dia segala keburukan, dengan sebab dia benar-benar memahami kandungan-kandungan dan makna surat ini. Inilah keagungannya, luar biasa sekali. Jadi bahkan dia bercerita, dia pernah sakit lama di Mekah, nggak ada obat dia kecuali Al-Fatihah dan air Zam-Zam saja, dan Allah berikan kesembuhan untuk dia karena betul-betul dia memahami. Dia orang kalau betul-betul paham makna surat ini, contohnya Alhamdulillahirabbil alamin ini, dia sudah tahu dia ini sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada diri dia ini Allah yang memberikan, anugerah dari Allah. Kalau Allah ingin, kapanpun Allah ambil. Dia serahkan diri dia kepada Allah, sudah pasrahkan, bergantung dia kepada Allah. Dia puji Allah, dia rasakan kehinaan dirinya. Kalau orang seperti ini, maka pasti dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu keutamaan yang kedua, bahwa alhamdulillah bagian dari ayat surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Keutamaan alhamdulillah yang ketiga, bahwa alhamdulillah merupakan sebab diampuni dosa. Ucapan alhamdulillah merupakan sebab diampuni dosa dan dilimpahkannya rezeki serta kasih sayang dari Allah. Saudaraku, saudariku, siapa manusia yang tidak punya dosa? Dan siapa yang tidak butuh rezeki serta kasih sayang? Pengampunan dosa dibutuhkan dan diharapkan oleh setiap manusia. Sampai-sampai begitu harapnya manusia diampuni, ada di sebagian agama lain pengampunan itu bisa dibeli, ya, dalam agama lain, dan menular ke agama kita pada penganut-penganut tarekat sufiyah. Mereka bisa menebus kesalahan-kesalahan dengan bersedekah kepada khalifah-khalifahnya, guru-gurunya, dan ini tidak benar. Begitu juga kasih sayang, semua orang butuh kasih sayang. Rezeki tidak ada yang bisa lepas.
Itu tujuan manusia, keinginan manusia. Seorang muslim merendahkan diri dia kepada Allah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Setiap kali dia mengharapkan rezeki, kalau dia bekerja dan berusaha, dia tahu usaha dan kerja dia itu sama sekali tidak akan bisa berarti apa-apa kalau Allah tidak berikan rezeki. Itu hanya asbab. Banyak orang yang punya sebab-sebab tapi dia tidak dapatkan rezekinya. Dan tidak sedikit pula orang dapat rezeki dari arah yang tidak dia duga. Maka dia akan menghambakan diri betul-betul, dia menggantungkan rezekinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberkahan dari Allah. Nikmat-nikmat yang ada pada dia, yang dilimpahkan oleh Allah, malah menjadi sebab dia mewujudkan tasbih, tahmid. Tasbih itu ucapan subhanallah, tahmid ucapan alhamdulillah, tahlil ucapan la ilaha illallah, takbir. Ketika dia melihat apa yang ada pada diri dia, dia semakin memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semakin dia melihat rezeki yang ada pada diri dia, semakin dia melihat nikmat yang ada pada diri dia, semakin dia menghambakan dirinya kepada Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita, ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, 'allimni khaira." Wahai Rasulullah, ajarkan aku kebaikan. Dia minta diajarkan kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Qal wa aqada biyadihi arba'an, dan Rasulullah menghitung dengan jarinya 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah perintahkan orang ini minta diajarkan kebaikan, ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Rasulullah ulang lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian summa raja, pergilah orang Arab Badui itu. Pergi, lalu balik lagi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia pergi, balik lagi. Falamma arahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah melihat orang itu kembali lagi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala tafakkaral ba'is. Apa kata Nabi? Orang miskin ini, miskin itu bukan miskin harta maksudnya. Kalau di dalam bahasa Arab ada istilah miskin anta, bukan miskin harta. Bisa jadi orang kali bilang miskin itu kasihan, lihat kamu ini. Ya. Tafakkarul ba'is. Orang miskin, orang yang kita melihatnya kasihan ini sedang berpikir. Sepertinya orang ini sedang berpikir, ada sesuatu yang dipikirkan. Balik lagi dia hendak bertanya. Faqal, ketika dia sampai ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadza kulluhu lillah, fama li?" Wahai Rasulullah, ucapan subhanallah, alhamdulillah, subhanallah maha suci Allah, alhamdulillah, puja-puji yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadati dengan hak melainkan Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Apa kata dia? Ini semuanya kalimat-kalimat ini lillah, untuk Allah. Famali, mana yang untuk saya, kata dia. Setelah dia baca-baca, dia kan pergi, baca-baca, dia pikir ini ucapannya kan ini puja-puji untuk Allah saja baru. Yang untuk saya mana? Balik dia lagi.
Dia tanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza qulta subhanallah, apabila engkau mengucapkan subhanallah, qala Allah sadaqta, Allah jawab engkau benar. Wa idza qulta alhamdulillah, apabila engkau ucapkan alhamdulillah, qala Allah sadaqta, engkau benar. Allah berkata engkau benar. Wa idza qulta la ilaha illallah, apabila engkau ucapkan la ilaha illallah, qala Allah sadaqta, Allah menjawab lagi engkau benar. Wa idza qulta Allahu akbar, apabila engkau ucapkan Allahu akbar, qala Allah sadaqta, Allah juga ucapkan, Allah katakan engkau benar. Fataqul, kemudian lanjutkan ucapkan Allahumma ighfirli, fayaqulu Allahu qad fa'alt. Ucapkan setelah itu, ya Allah ampuni aku, maka Allah jawab qad fa'altu, aku telah lakukan. Artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqul, dan ucapkan pula Allahumma arhamni, ya Allah kasihi aku. Qala Allah qad fa'altu, Allah menjawab telah aku lakukan. Wa taqul, dan ucapkan Allahumma rzuqni, ya Allah beri aku rizki. Fayaqulullah sadaqta, fayaqulullah qad fa'altu, Allah pun menjawab aku telah lakukan. Perhatikan, barangkali baru pertama dengar hadis ini kan? Lihat, ucapkan itu, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan Allah ampuni. Apa ucapannya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Allah janjikan, aku lakukan, artinya Allah ampuni. Aku lakukan, artinya Allah rahmati. Allah katakan aku lakukan, artinya Allah aku beri rezeki engkau. Qal fa'aqada al-Arabi sab'an fi yadahi. Lalu kata Anas bin Malik, maka orang Arab Badui itu menghitung 7 bilangan dengan jari jemarinya. 7 itu yang mana saja? Yang puja-puji untuk Allah tadi 4, yang untuk dia 3. Yang untuk Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang untuk hamba Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Jadi 7 semuanya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nah, ini menunjukkan keutamaan ucapan alhamdulillah, karena di situ ada ucapan alhamdulillah bahwa dia sebab diampuni, sebab kita diampuni, sebab kita dikasihi, dan sebab dimudahkan rezeki. Setelah kita tahu ini, wahai ikhwah, wahai akhwat, kaum muslimin dan muslimat, maka perbanyak membacanya. Tidak dibatasi waktunya, juga tidak dibatasi jumlahnya. Perbanyak aja. Pahala dapat, keinginan kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, kepada Ali, ala u'allimuka kalimatin idza qultahunna ghafara Allahu lak wa in kunta maghfuran lak. Qul la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallahul hakimul karim, la ilaha illallah subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat, apabila engkau mengucapkannya, Allah ampuni engkau. Ucapkanlah la ilaha illallah al-aliyyul azim,
Saya ulangi, la ilaha illallahul aliyul azim. La ilaha illallahul hakimul karim. La ilaha illallah subhanallah. Rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini zikirnya. Perbanyak juga membaca ini. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Kitab Al-Jami' As-Saghir itu kitab hadis yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti. Lalu hadis-hadisnya diteliti oleh Syekh Al-Albani, dipilah-pilah mana yang sahih, mana yang tidak. Nah, ini termasuk yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bacaan zikir yang dianjurkan di sini yang menjadi sebab diampuni dosa itu adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadati dengan hak melainkan Allah, Al-Ali. Nah, ini nama dan sifat Allah. Artinya yang maha tinggi. Al-Aliyul Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. La ilaha illallah, Al-Hakimul Karim. Al-Hakim dan Al-Karim juga nama serta sifat Allah Subhanahu wa taala. Hakim tadi sudah kita jelaskan. Al-Karim itu yang maha dermawan, maha pemurah. La ilaha illallah subhanallah, maha suci Allah. Rabbis samawati sab'i, Rabb pemilik langit 7 lapis, langit yang 7. Wa rabbil arsyil azim, dan Rabb pemilik arsy yang agung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bacaan zikirnya. Perbanyak bacaan zikir ini, mudah-mudahan dengan itu dosa-dosa kita yang banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan ucapan alhamdulillah yang ketiga, yang keempat lagi. Bahwasanya ucapan alhamdulillahirabbil alamin sebab turunnya hujan dan keberkahan. Bahwasanya ucapan alhamdulillahirabbil alamin merupakan sebab diturunkannya hujan dan keberkahan. Nah, ini terdapat di dalam sunnah, dalam sunnah an-nabawiyah, dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ucapan alhamdulillahirabbil alamin ini bisa menjadi sebab turunnya hujan dan keberkahan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum syakautum jadba diyarikum واستئخار المطر عن إباد زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل ووعدكم أن يستجيب لكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. Ini salah satu doa minta turun hujan. Misalnya saat istisqa boleh. Doa khotib min istisqa, khotib minta doa turun hujan saat dia berdoa, baca salah satunya doa ini. Apa bunyi doanya? Apa kata Rasulullah? Innakum syakautum jadba diyarikum. Kalian mengeluhkan kemarau yang menimpa kampung halaman kalian. Jadba itu kekeringan atau kemarau panjang yang menimpa negeri kalian. Dan kalian mengeluhkan lambatnya turun hujan sejak terakhir kali turun kepada kalian. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian
untuk berdoa dan menjanjikan mengabulkan permintaan kalian. Ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, La ilaha illallah, yaf'alu ma yurid. La ilaha illallah, dialah Allah, tidak ada yang berhak diibadati melainkan hak, dan dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maaf, tadi saya melerai kuda, tadi masih terasa letihnya, capek sekali, masih terasa lemas. Karena melerai kuda berkelahi itu kalau nggak hati-hati, maka kita yang kena tendang. Tendangannya itu ke tembok, ke apa tadi, wah ngeri sekali tadi. Jadi masih terasa sekarang pengaruh dampaknya itu, lemak, langsung capek kali. Tapi alhamdulillah tadi bisa dilerai. Ini masih terasa capek. Saya ulangi lagi. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. La ilaha illallah, dialah Allah yang tidak ada yang berhak diibadati melainkan dia, dan dia berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Allahumma ya Allah, anta Allah, engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang diibadati dengan hak melainkan engkau. Al-Ghani, yang maha kaya. Wa nahnul fuqara, dan kami adalah fakir, kami miskin, kami ini tidak punya apa-apa, kami butuh kepadamu ya Allah. Anzil alaina al-ghaitha, turunkanlah kepada kami hujan. Waj'al ma anzalta, dan jadikan apa yang kau turunkan lana untuk kami quwwatan, kekuatan, wa balaghan, dan bekal bagi kami, ilahin, untuk waktu-waktu yang akan datang. Nah, ini doa ketika kita minta hujan kepada Allah. Dan di situ kata Rasulullah, Allah janjikan kalau kita berdoa dengan ini, Allah kabulkan permintaan kita. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir wa Ziyadatih. Ini keutamaan Alhamdulillahirabbil alamin yang keempat. Yang kelima, keutamaan Alhamdulillahirabbil alamin yang kelima, bahwasanya alhamdulillah adalah sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa atau seafdal doa. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, doa yang paling afdal untuk diucapkan oleh seorang muslim itu adalah alhamdulillah. Karena itu ucapan alhamdulillah itu adalah cara termudah dan terbaik untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk meraih apa yang kita cita-citakan dari Allah. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Imam At-Tirmidzi, kitab hadisnya namanya adalah Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaludz dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Karena kalau sudah alhamdulillah itu udah penyerahan diri kita kepada Allah, udah kita nggak punya apa-apa lagi, semuanya ini milik Allah. Udah kita puji Allah, semua nikmat ini udah. Makanya dilarang kita berlebihan menyanjung makhluk, karena nggak boleh, hanya Allah. Dilarang kita berlebihan memuja makhluk. Bahkan kalau ada orang yang menyanjung-nyanjung di hadapan kita dengan puji-pujian yang tidak benar, atau bisa menyebabkan seseorang itu ujub, tergelincir, boleh ambil tanah atau pasir lempar ke mukanya. Kan itu ada di dalam hadis. Agar apa? Agar tidak tergelincir orang. Puji-puji ini yang membuat orang akhirnya sombong, angkuh, ujub, bangga. Serasa dia sudah tidak di atas bumi lagi dia. Nah, iya.
Akhirnya dia menganggap dirinya paling baik. Itu nggak boleh. Hanya Allah yang berhak untuk dipuja dan puji secara sempurna. Adapun makhluk semuanya punya kekurangan, semuanya fakir, punya kelebihan, punya aib, punya cacat, punya celah. Kalau memang orang itu pantas dipuji, pujilah sesuai dengan kewajaran yang ada pada diri dia. Tidak usah berlebihan. Dan kalaupun dia memang pantas dipuji, tetapi kalau dipuji bisa membahayakan orang itu, membuat dia tergelincir, ujub, maka tidak boleh dipuji. Jangan dipuji, jangan disanjung. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita berlebihan dalam memujinya. Apa kata Rasulullah SAW? La taturuni kama atratin nasara al-Masih ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan memujiku seperti orang-orang Nasrani berlebihan memuji Al-Masih ibn Maryam, Isa ibn Maryam. Fa inna ma'ana Abdullah wa rasuluh. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Faqulu, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya, Abdullah dan Rasulnya. Baik, masuk waktu sholat, kita dengarkan kumandang azan dahulu. Selesai azan kita lanjutkan kembali, dan setelah itu baru kita iqamah. Silahkan azan. Siapa yang mau azan silahkan. Coba lihat sudah masuk waktu. Azan, tidak apa-apa. Azan saya. Oh, mic-nya ini ya. Sini aja azan, sini. Silahkan siapa yang mau azan. Tidak apa-apa. Nah, baik azan. Zubar. Di sini. Nah, silakan. Di sini. Mic kita rusak satu di. Ininya tenggelam, kalau ada bisa perbaiki.
Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita. Yang keberapa lagi? 6. Yang keenam. Keutamaan yang keenam. Ucapan alhamdulillah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang terbit padanya matahari. Ucapan alhamdulillah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang terbit padanya matahari. Apa maksud ungkapan terbit padanya matahari? Terbit padanya matahari alam semesta ini, dunia seisinya. Ketika matahari terbit kan menerangi alam semesta kan, jagat raya. Nah, ucapan alhamdulillah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semesta ini di saat matahari terbit itu. Ini salah satu keutamaannya. Saudaraku, saudariku, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang sangat agung. Bukti keimanan seorang muslim. Nah, termasuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta kepada seseorang, pasti dia juga suka apa yang dicintai, yang disukai oleh orang yang dicintainya. Ketika engkau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau juga dituntut untuk mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan alhamdulillah. Dasarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari pada dunia seisinya. Maka dengan memperbanyak ucapan zikir ini, maka kita telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai ucapan ini dan memperbanyaknya pula. Keutamaan alhamdulillah yang keenam. Yang ketujuh. Yang ketujuh, maaf. Karena saya persingkat yang ketujuh. Saudaraku, kadang kita iri nengok orang. Ini belum saya sebutkan ya, saya mukaddimahnya dulu. Kadang kita iri melihat orang yang bisa bersedekah banyak, suka memberi, suka bersedekah. Kita ingin pula bersedekah, tapi ya namanya kita pertama bukannya ndak, ya ada tapi sedikit uang kita. Dan juga iman kita masih lemah, hitung-hitungan kita masih tinggi. Kalau saya berikan nanti gimana anak saya, gimana istri saya? Kadang masih berpikir seperti itu untuk bersedekah. Bahkan sebenarnya sedekah yang ringan saja kita malas kadang kan? Berat. Tapi ada sedekah yang lebih ringan. Semua orang seharusnya bisa melakukannya. Yaitu ucapan alhamdulillah. Bahwa ucapan alhamdulillah merupakan sedekah yang sangat besar. Jadi datang orang-orang miskin di kalangan sahabat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu bahwa orang-orang kaya semuanya sudah memborong pahala. Karena mereka bisa berinfak bersedekah, kami nggak bisa bersedekah.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah jadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian jadikan sebagai sedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap kalian bertasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan setiap kalian bertakbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap kali kalian bertahmid, bertahlil, itu adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi mengucapkan subhanallah sedekah, mengucapkan alhamdulillah sedekah, mengucapkan Allahu Akbar sedekah, mengucapkan la ilaha illallah sedekah. Maka dengan memperbanyak ucapan-ucapan ini, maka kita juga telah banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita kurang mampu untuk bersedekah dengan harta, maklum lah, masih muda, masih dikasih uang sama orang tua mungkin ya, adik-adik ini bersedekah juga susah. Ini ada ucapan sedekah, banyak keutamaannya. Dosa diampuni, dirahmati, rezeki mudah dirahmati oleh Allah, rezeki pun mudah. Kemudian juga kita sudah bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke berapa? 8. Bahwa ucapan alhamdulillah adalah mata air kebaikan. Maksud mata air kebaikan ini, mata air itu kan sumber ya, sumber. Jadi dia menjadi sumber kebaikan. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, al-hasanat atau kebaikan-kebaikan merupakan simpanan seorang muslim yang paling berharga. Kelak dia butuhkan di hari kiamat. Kebaikan-kebaikan yang telah dia perbuat semasa hidupnya. Dan kebaikan-kebaikan itu juga pemberian Allah yang paling agung. Ucapan tasbih subhanallah, ucapan tahmid alhamdulillah, ucapan tahlil la ilaha illallah, ucapan takbir Allahu Akbar. Jalan memperbanyak kebaikan-kebaikan itu. Sebagaimana di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala istafa minal kalami arba'an." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih dari kalimat-kalimat itu 4 kalimat. Ada 4 kalimat yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faman qala subhanallah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah, kutibat lahu 20 hasanah, maka dicatat untuk dia 20 kebaikan. Ketika dia mengucapkan subhanallah, mendapat 20 kebaikan pahala. Wa huttat anhu 20 sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 20 kesalahan pula. Wa man qala Allahu akbar mithla dzalik, dan barang siapa yang mengucapkan Allahu akbar, dicatat untuk dia 20 kebaikan, 20 pahala, dan dihapuskan 20 dosa pula. Wa man qala la ilaha illallah mithla dzalik, dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan mendapatkan yang seperti itu juga. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi, dan barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ikhlas dari diri dia, kutibat lahu 30 hasanah wa hutta anhu 30 khati'ah, maka dicatat untuk dia 30 pahala dan dihapuskan dari dia 30 dosa kesalahan. Perhatikan ucapan subhanallah, 20 pahala dihapuskan, dia dapat 20 pahala, dihapuskan 20 dosa. Begitu juga alhamdulillah, dan begitu juga Allahu Akbar.
Tetapi khusus alhamdulillahirabbil alamin, apabila diucapkan ikhlas dari diri seorang hamba, maka dia mendapatkan 30 kebaikan dan dihapuskan dari diri dia 30 dosa dan kesalahan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Saudara-saudariku, masih ada lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Tetapi yang paling berharga pada malam hari ini yaitu mari perbanyak ucapan-ucapan zikir, doa yang mengandung alhamdulillah tadi. Khususnya tadi apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Dan saya yakin ini doa zikir yang baru antum dengar kali ini hadisnya. Karena jarang memang disampaikan oleh ustaz-ustaz dan jarang dipelajari. Maka amalkan itu, mudah-mudahan kita semua permintaan kita, permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah kita bertemu besok subuh dan besok pagi dalam kajian hadis Arba'in Nawawiyah dan Sirah Nabawiyah. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis salah. Silakan iqamah.